Untuk amalan sunnah abad, bila mana ditinggalkan tidak usah diulang. Namun sebaiknya orang yang meninggalkan sunat abad itu menggantinya dengan melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat lentera PAJ Ansor Paciran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membahas tentang amalan-amalan yang dikerjakan di dalam sholat, meliputi amalan yang wajib dikerjakan yang disebut dengan rukun-rukun sholat, kemudian amalan-amalan sunnah yang dibagi menjadi 2, ada amalan sunnah abad dan ada amalan sunnah hayat. Manakala seseorang saat mengerjakan sholat meninggalkan daripada salah satu apa yang semestinya dikerjakan di dalam sholat, ini tergantung yang ditinggalkan itu apakah rukunnya sholat ataukah sunnah abadnya sholat ataukah amalan sunnah hayat. Apabila ada orang lupa mengerjakan rukun sholat, misalkan dia tidak baca Al-Fatihah, maka dia harus mengulang membaca Fatihah. Misalkan ada orang sholat sendirian, tidak berjamaah, kemudian dia lupa membaca Fatihah pada rakaat pertama. Saat dia ruku, ia ingat, loh, saya belum mengerjakan kewajiban saya, yaitu membaca Fatihah pada saat dia ruku. Maka seketika itu dia harus berdiri tegap kembali dan dia wajib membaca suratul Fatihah. Kemudian berlanjut, seandainya dia teringat bahwa dia pada rakaat pertama itu belum baca Fatihah, itu teringat pada saat rakaat kedua, saat dia mau membaca Fatihah, kemudian dia ingat, loh, iya, rakaat yang pertama tadi saya belum baca Fatihah, maka rakaat kedua yang dia baru baca Fatihah ini menempati tempatnya rakaat pertama. Jadi untuk rukun sholat bila ditinggalkan, ini bisa membatalkan sholat. Dia harus mengulang pada saat sholat itu. Kemudian nanti kalau orang ini menjelang salam, setelah membaca tasyahud, sholawat, kemudian mau salam, dianjurkan untuk melakukan sujud yang namanya sujud sahwi. Kemudian apabila seseorang di dalam sholatnya itu meninggalkan yang namanya sunnah abad, sunnah abad itu meliputi yaitu tahiyat pertama, kemudian bagi yang tidak bisa mengucapkan lafaz-lafaz tahiyat, dia disunahkan untuk duduk untuk tahiyat. Nah, misalkan dia ini meninggalkan itu, apakah lupa atau karena ada unsur kesengajaan, maka manakala dia sudah berada pada posisi rukun, tidak usah mengulang kembali. Misalkan begini, si fulan itu menjadi imam pada sholat duhur. Pada rakaat kedua mestinya fulan yang jadi imam ini disunahkan untuk melakukan tahiyat pertama. Karena lupa, maka dia langsung berdiri ke rakaat
yang ketiga. Pada saat rakaat ketiga dia teringat, oh saya belum mengerjakan tahiyat pertama. Nah ini nggak boleh. Dia kemudian kembali untuk melakukan tahiyat. Kenapa? Karena dia sudah masuk pada amalan rukun, yaitu rakaat yang ketiga. Dia nggak boleh kembali. Untuk itu para makmumnya harus paham bahwa imam nggak boleh turun kembali untuk mengerjakan tahiyat pertama. Maka para makmum harus ikut berdiri. Tidak usah protes dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi makmum langsung ikut berdiri. Kalau makmum ini ngotot memprotes imam dengan ucapan subhanallah, 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 kemudian imamnya turun mengerjakan tahiyat, maka ini sholat imamnya batal. Karena nggak boleh dia sudah berada pada rukun ditinggalkan dalam rangka untuk melakukan hal yang disunahkan. Jadi untuk amalan sunnah abad bila mana ditinggalkan tidak usah diulang. Namun sebaiknya orang yang meninggalkan sunat abad itu menggantinya dengan melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Sedangkan yang ketiga adalah sunnah hayat. Sunnah hayat di dalam sholat ini meliputi mengangkat tangan saat takbiratul ihram, kemudian membaca ta'awud, membaca doa iftitah, ta'awud sebelum membaca Fatihah, membaca amin, membaca bacaan tasbih subhana rabbil azimi, subhana rabbiyal a'la, dan lain-lain. Banyak dalam sunnah-sunnah hayat itu. Apabila dia meninggalkan, maka tidak usah kembali dalam rangka untuk mengerjakan dan tidak usah melakukan sujud sahwi. Demikian penjelasan kami tentang rukun sholat, tentang sunnah abad sholat, dan sunat hayat sholat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa melakukan sholat secara khusyuk, sehingga kita betul-betul dijadikan Allah sebagai hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.